ayat untuk dalih siapa yang pilihannya berbeda jangan disolati. Ayatnya mana? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri. Jangan ngawur sampean. Itu untuk orang munafik i'tiqadi yang menampilkan diri sebagai orang yang beriman tetapi menyembunyikan permusuhan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dilarang untuk menyolati, mendoakan di kuburnya. Karena itu munafik i'tiqadi, bukan munafik fi'li. Loh, kalau munafik fi'li semua kita orang-orang munafik. Bu, pernah bohong enggak, Bu? Mendino nggih, Bu, nggih? Nate ngapusi bojone mboten, Bu? Rutin nggih, Bu, nggih? Bapak-bapak mboten salah. Ya. Apalagi yang istrinya 2, 3, 4. Tersinggung. Wong Islam ngamuan tapi kalahan. Wal qasdi ilas solihin, bergaullah kita dengan orang-orang yang baik. Pilih kawan, pilih teman, warka'u ma'rokiin. Disebut sebagiannya tapi untuk maksud seluruhnya. Maknanya sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Nek koncone rajin sholat jamaah, insya Allah jadi wong rajin sholat jamaah. Katakan siapa temanmu, aku tahu siapa kamu, kata Sayyidina Ali. Jangan tanya bagaimana watak kamu, nanti dia akan menjawab dengan jawaban yang berbohong. Tapi kalau ingin tahu watak orang, tanyakan siapa kawanmu, aku tahu siapa kamu. Kalau kawannya maling, minimal dia pernah membawakan barang curian. Kalau kawannya koruptor, dia pernah kecipratan hasil korupsi. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wal qasdi ilas solihin. Santri-santri pondok pesantren Al-Luqmaniyah, meskipun pergi ke kampus, jangan bergaul dengan orang-orang yang menampakkan eksklusivitas di dalam beragama. Apa ciri-cirinya? Jenggotan. Jenggotan dipanjangkan bukan untuk niat meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dengan niat untuk membedakan antara dirinya sebagai suatu kelompok yang membedakan dari kelompok yang lain. Paham Bu? Ada yang jenggotan di sini? Ya, bukan yang di sini yang saya maksud. Yang di sono, yang di luar, yang nggak mau ngaji. Nggak mau ngaji seperti ini karena khol itu bid'ah. Di Lampung itu ada seorang ustadz juga alumni Madinah. Pokoknya apa saja yang Rasulullah tidak contohkan, kalau kita lakukan itu termasuk bid'ah. Bid'ah itu semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah menurut orang Wahabi. Sampean juga pelaku bid'ah. Apa buktinya Pak Ustadz? Saya pernah dengar sampean khutbah pakai bahasa Indonesia, dan Rasulullah tidak pernah berkhutbah pakai bahasa Indonesia. Sementara khutbah termasuk bagian daripada ibadah Betul apa betul? Oh, kelepek-kelepek ngadepin Rois Suriah PBNU. Dan masalahnya tidak bisa hanya selesai dengan tepuk tangan. Oh, jadi wong Islam kok gampang ngafirno wong, bid'ahno wong liya, nyesatno wong liya.
Itu gara-gara beragama hanya mengandalkan jenggot. Saya ngisi ngaji 6 tempat di Malaysia. Selesai ngaji ada tanya jawab. Ulama Malaysia tanya, itu kenapa ketua umum PBNU mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok orangnya? Bukan yang di sini. Saya bilang ketua umum PBNU itu ulama besar, 13 sampai 14 tahun belajar di Mekah Al-Mukarramah. Punya kitab yang banyak. Mau saya jelaskan kitabnya? Saya jelaskan kitabnya. Di dalam kitab Jarh wa Ta'dil, ilmu yang meneliti kredibilitas para periwayat hadis, diceritakan ada muhaddis, orang yang ahli hadis melakukan rihlah fi talabil hadis, perjalanan untuk mencari hadis, ketemu sama orang yang meriwayatkan hadis. Begitu diriwayatkan, dia hafal, dia pergi bersama temannya. Hadisnya tidak bisa saya terima. Kata temannya, kenapa hadisnya nggak bisa diterima? Li'annahu huwa tawilul lihyah. Hadisnya tidak bisa saya terima, harus saya tolak. Karena tadi yang meriwayatkan hadis itu jenggotnya panjang. Tuh, jenggotnya panjang, hadisnya nggak bisa diterima. Kenapa nggak bisa diterima? Ngurus jenggot saja nggak sanggup, mau ngurusi hadis Nabi. Itu di dalam sebuah kitab Jarh wa Ta'dil. Di dalam kitab yang lain, ini bukan lagi membela ketua PBNU ya, saya ingin mengatakan kalau mau pelihara jenggot, niatnya niru Rasulullah. Kalau niru Rasulullah, jenggotnya harus rapi. Jenggot cuma 5, jenggot Pancasila dan jenggot rukun Islam. Dipelihara, kalau ditanya kenapa dipelihara, lumayan untuk gantung para malaikat. Di dalam kitab yang lain, judulnya Nuzhatul Fudola, jilid 3, ada pernyataan pengarangnya, ja'a rajulun nabilun kabirul lihyah ilal a'mash fasa'alahu an masalatin khafifah fis shalah faltaffatil a'mash ila ashabih faqala unzuru ilaih lihyatuhu tahtamilu hifdha 4,000 hadisin famas'alatuhu mas'alatu sibyanil kuttab. Datang pria berjenggot sangat lebat menemui Imam Al-A'mash, ahli hadis yang semasa dengan Imam Abu Hanifah. Beliau sedang berdiskusi, tiba-tiba orang yang berjenggot lebat ini nanya masalah sepele dalam masalah sholat. Maka terganggulah Imam Al-A'mash, menengok kepada kawan-kawannya, tangannya menunjuk kepada laki-laki yang berjenggot lebat. Lihat orang ini, kalau lihat jenggotnya seolah-olah mampu menampung hafalan 4.000 hadis. Tapi kalau lihat pertanyaannya, seperti pertanyaan anak kecil yang baru belajar ngaji Quran. Ini yang berjenggot paham apa enggak ini? Ini bukan lagi ngeritiki orang berjenggot yang ngaji di sini. Di luar sana yang enggak mau ngaji, yang bilang khol itu bid'ah. Jangankan khol, maulid Nabi juga bid'ah. Siapa yang mengatakan maulid Nabi bid'ah? Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Di mana mengatakannya? Ditulis di dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwiyah At-Tauhid wa ma yulhaqu bihi, ya, jilid 2 halaman 356 357. Wa ammal ikhtifal bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yajuzu li annahu minal bid'ah al muhdatsah li kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu wala ahadun min khulafaihir rasyidin wala sahabah wala tabi'in wa innahum a'lamun nas bisunnah wa akmalu hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bu, diterjemah enggak, Bu? Iya. Ini saya kutipkan teks Arabnya supaya yakin. Bukan lagi gagah-gagahan.
Adapun memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yajuzu, tidak boleh, haram. Kenapa? Li'annahu minal bid'ah al-muhdasah. Karena sak temene memperingati Maulid Nabi iku termasuk bid'ah, mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Likaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu. Karena sak temene Kanjeng Nabi ora tahu memperingati hari lahir. Tidak pernah Rasulullah memperingati hari kelahirannya sendiri. Kan ngawur ini. Melarang suatu perbuatan dengan alasan at-tarku al-adami. Melarang suatu perbuatan dengan alasan Nabi tidak mengerjakan. Lo mengerjakan, coba baca kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain faqala al-yauma fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Al-hadis rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Turmudi. Boleh dibaca Turmudi, Tirmidzi juga boleh. Bebas. Karena gundul. Mahasiswa saya di Lampung IAIN baca hadis an-nikahu sunnati dibaca an-nikahu santai. Karena tidak ada harokatnya. Kasih al-arba'in an-nawawiyah, al-halalu ben wal haramu ben. Aduh, payah ini. Itulah alumni pesantren kilat. Mudah-mudahan santri-santri pondok pesantren Al-Luqmaniyah mondoknya yang lama, amin. Wal qasdi ila sholihin, bergaul dengan orang-orang yang baik di kampus-kampus perguruan tinggi umum terutama. Banyak orang-orang yang belajar agama melalui Al-Quran dan terjemahnya. Yang menerjemahkan orang departemen agama tidak seluruhnya ulama. Menerjemahkan Al-Baqarah artinya sapi betina. Kenapa kok diartikan sapi betina? Ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu ciri perempuan. Ada titiknya di atas 2, di bawah titik itu ada lubang besar menganga. Itu ciri-ciri perempuan. Bu, paham bu? Ada titiknya di atas 2, di bawah titik itu ada lubang menganga. Ciri perempuan. Maka Al-Baqarah diartikan sapi betina. Salah menurut ilmu tata bahasa. Kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qaulu am. Wahiduhu kalimatun, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya kalimatun. Kalimatun artinya kata. Kalau beberapa kata kalimun. Kalim beberapa kata meskipun tidak bisa dipahami. Kalau kalimatun satu kata, berarti untuk membedakan antara isim jenis ifrodi dengan isim jenis jam'i. Isim jenis ifrodinya pakai tak marbutoh kalimatun atau baqaratun. Isim jenis jam'inya kalimun atau baqarun. Baqaratun artinya seekor sapi. Baqarun artinya beberapa sapi. Loh, kalau pakai Quran dan terjemahnya, akhirnya kita menjadi tersesat. Lebih-lebih di kampus-kampus umum itu ada slogan mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sudah pernah dengar bapak-bapak, ibu-ibu?
Itu ucapan benar, tetapi kalau dipraktekkan bisa menyesatkan. Karena slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis itu sesungguhnya hanya patut ditujukan kepada ulama yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan ijtihad atau syarat-syarat untuk menjadi ahli tafsir. Bukan kepada kita orang-orang awam. Membiarkan orang-orang awam seperti kita untuk merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis, itu sama dengan memerintahkan orang-orang sakit di rumah-rumah sakit untuk mengambil sendiri obat mereka masing-masing tanpa petunjuk resep dari dokter dan tanpa petunjuk dari apoteker. Sing meriang-meriang kabeh menggudang obat, ngambil sendiri-sendiri menurut dugaan mereka masing-masing. Apa yang terjadi? Tidak cocok antara obat dengan penyakitnya, nggak bakalan sembuh. Sebagian orang lagi keracunan obat, sebagian lagi modiar, overdosis. Begitulah kawan-kawan di kampus-kampus perguruan-perguruan tinggi itu, baik swasta maupun negeri, pada overdosis Quran hadis. Tidak jelas siapa gurunya, seperti orang-orang pesantren yang memiliki sanad, al-isnadu minad din. Orang pesantren memiliki guru, gurunya punya guru. Saya punya guru Syekh Abdullah Fakih Langitan. Syekh Abdullah Fakih Langitan punya guru Syekh Abdul Fadl. Syekh Abdul Fadl punya guru namanya Syekh Abdul Syakur. Syekh Abdul Syakur punya guru namanya Syekh Nawawi Banten. Saya mempelajari kitab Kasyfut Tabarih fi Bayani Sholatit Tarawih. Yang dibaca menjelang bulan Ramadan. Walladzi hamalani ala ta'lifiha anni sami'tu ta'ifatam minan nas qalu inna fi'la sholatit tarawih 20 rakaah bid'ah madmumah kharijatun anis sunnah wa inna shawaba fi'luha 8 raka'atin mu'allilan bi annahu fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'an nas hadhil maqalah kathurat tasa'ul bainahum wa kadu yazighuna an tariqis salafis salihin al-khairah wa kanu fi ghaflatin an taftishil ladillatil ahkam al-mutakathirah. Diterjemah enggak, Bu? Terjemah. Yang mendorong saya untuk mengarang kitab ini ialah karena saya mendengar ada sekelompok orang, yang dimaksud sekelompok orang mesti orang Muhammadiyah, mendengar sekelompok orang yang mengatakan bahwa sholat tarawih 20 rakaat itu bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, yang keluar dari sunnah. Yang benar menurut mereka itu sholat tarawih adalah 8 rakaat, dengan alasan 8 rakaat itulah yang dikerjakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang-orang awam dari kalangan orang NU dengar cerita-cerita, berita-berita semacam ini, kasurat tasaul bainahum, muncul banyak saling tanya di antara mereka. Mereka bingung, saking bingungnya hampir-hampir saja mereka terjerumus dari jalan yang ditempuh oleh ulama salaf soleh terdahulu. Karena mereka orang-orang NU itu pada umumnya tidak mampu untuk menggali hukum langsung dari sumber-sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Beliau nulis juga kitab Syarah Al-Kawakibil Lamma'ah fi Tahqiqil Musamma bi Ahli Sunnah wal Jamaah. Di bagian akhir kitab itu beliau mengkritik organisasi Muhammadiyah yang yata'atsar bil Wahabiyah. Satu-satunya organisasi yang tidak pernah terpengaruh oleh gerakan Wahabi adalah Nahdlatul Ulama. Adapun Muhammadiyah sangat terpengaruh oleh gerakan Wahabi. Itu makanya dikritik oleh Mbah Fadl. Dan Mbah Fadl itu bukan hanya ngeritik Muhammadiyah pada tahun 30-an. Ngeritik Kiai NU yang senengnya jadi dukun. Dukun tahu?
Mudah-mudahan ini tidak ada yang tersinggung. Ketika mensyarah kitab Jauharatut Tauhid karya Al-Imam Al-Laqani, beliau mengatakan, menulis, wa amma syamsul ma'arif kubro wa mamba usul hikmah alladzani huma li Syekh Al-Buni fadakhilatun min jumlati kutubis sikhri. Adapun kitab Mamba Usul Hikmah dan Syamsul Ma'arif Kubro yang keduanya ditulis oleh Syekh Al-Buni, maka itu terkategori sebagai kitab sihir. Saya telepon saudara saya, Kiai Haji Zuhrul Anam bin Hisham Leler, menantunya Kiai Maimun Zubair Sarang. Kok Mbah Fadl bilang begitu? Dia dapat cerita, entah Mbah Mun entah siapa cerita bahwa Kiai Fadl itu ketika nulis perkataan seperti itu bahwa Syamsul Ma'arif Kubro dan Mamba Usul Hikmah itu kitab sihir, dipanggil sama mertuanya. Mertuanya marah. Fadl, kok kamu gitu nulisnya? Apa kamu ndak tahu? Setelah kamu nikahi anak perempuanku itu, kau kubangunkan rumah yang sekarang kamu tempati dengan anakku itu, dan rumah itu hasil saya memanfaatkan dua kitab Syamsul Ma'arif Kubro dan Mamba Usul Hikmah. Ya menantu ya diem aja, tapi sampai akhir hayat tidak dirubah itu. Ini ada dukun di sini pakai Syamsul Ma'arif Kubro, Mamba Usul Hikmah. Jadi wal qasdi ila sholihin, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Di kampus-kampus itu sekarang marak ada HTI, Hizbut Tahrir. Di Munas Alim Ulama beberapa tahun yang lalu saya memimpin pertemuan Suriah se-Indonesia, dan saya mengatakan bahwa khilafah itu pernah ada dalam suatu periode sejarah umat Islam pada masa lalu. Dan saat ini sudah berubah semua negara di dunia ini menjadi nation state atau negara bangsa. Oleh karena itu umat Islam tidak perlu untuk berkhayal-khayal lagi mendirikan khilafah Islamiyah alamiyah. Khilafah umat Islam yang islami, yang sifatnya internasional. Umat Islam di dunia ini hanyalah minoritas. Kira-kira jumlahnya sekitar 2 miliar. Sementara penduduk dunia ini sekitar 6 miliar lebih. Enggak percaya, hitung sendiri. Dari 2 miliar umat Islam ini, menurut riset yang terkini, 45% mengikuti madhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Madhab Imam Abu Hanifah tersebar di India, Cina, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan. Kazakhstan itu dari Klaten lurus terus ke sana. %45 mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. 28% dari 2 miliar umat Islam mengikuti mazhab Imam Malik bin Anas. Mazhab Imam Malik tersebar di mana? Di Mesir, Sudan, Aljazair, Somalia, terus seluruh wilayah Afrika, sampai nyebrang di seberangnya, yaitu di Spanyol yang dulu disebut Andalusia, mengikuti madhab Imam Malik atau madhab Al-Malikiyah, madhab Maliki. Yang berikutnya madhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Madhabnya tersebar melalui Yaman, karena Imam Asy-Syafi'i dulu pernah tinggal di Najran, menjadi PNS, pegawai negeri sipil, pernah dituduh
Rafidhah, cenderung kepada Syiah. Hampir dihukum mati, tetapi ditolong oleh kawan sekelasnya yang kebetulan menjadi hakim. Kolusi zaman dulu sudah ada. Makanya penting bergaul. Siapa tahu di antara santri-santri Lukmaniyah ini ada yang menjadi bupati, menjadi hakim, menjadi orang-orang besar di negeri ini. Orang besar kerjanya adalah membesarkan yang kecil-kecil, bukan mengecilkan orang-orang yang sudah besar. Imam Asy-Syafi'i mazhabnya tersebar di Asia Tenggara, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Patani di Thailand, Maldives di ujung Pulau W. 15% dari 2 miliar mengikuti madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya 2% mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hambal. Di mana madhab Imam Ahmad bin Hambal? Di Saudi Arabia, di Qatar. Qatar itu negerinya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tuh, salah orang Jogja bilang. Roknya di fathah, bukan Qardawi, tapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Suatu hari saya didatangi putra dari Syekh Said Ramadan Al-Buti, Profesor Dr. Taufik bin Syekh Said Ramadan Al-Buti. Rombongan menemui saya di PBNU. Saya minta cerita perkembangan terkini dari Suriah. Beliau bercerita banyak orang-orang Islam mati, terbunuh sia-sia. Gara-gara apa? Gara-gara fatwanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya tanya, ma ra'yuk an Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Fa'ajabahu, dia menjawab, wa huwa rajulun dhallun mudillun mufsid. Dia adalah orang yang sesat, menyesatkan dan berbuat kerusakan. Limadza qulta annahu huwa mufsid? Kenapa Anda katakan dia adalah orang yang melakukan kerusakan? Karena fatwanya untuk menjatuhkan Presiden Bashar al-Assad yang dituduhnya Syiah itu menyebabkan perang saudara di Syria. Sehingga makam Imam Nawawi, sehingga ayah saya yang sedang mengaji di Masjid Ba'da Maghrib mati syahid karena bom bunuh diri.